Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah Jum kita di setiap hari Rabu. Sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih setiamu, anugerahmu yang terus menaungi melingkupi kehidupan kami hari lepas hari. Sepanjang pekan ini Bapa, sehingga kami boleh bertemu kembali di ibadah Jum di saat ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kuat kuasa Roh-Mu dan pertolongan para malaikat-Mu yang terus menyertai kami, dan kami terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Minta kuasa Roh-Mu dan para malaikat-Mu saat ini turun membawa Shalom Alaihim bagi kami, sehingga dari awal sampai akhirnya ibadah ini sungguh-sungguh dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, dan kami ada dalam Shalom Alaihim-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia. Kaulah junjungan kehidupan kami. Dan kami puji, kami sembah dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, kami siap memasuki ibadah kami. Haleluya, amin. Salam Bu Lilis, salam Bu Ayen. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan puji-pujian kita, menyenangkan hati Bapa. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak
bermazmur dan kami mau bernyanyi selama kami ada, selama kami hidup, ya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Inilah yang kami renungkan, ya Bapa. Kami mau terus bernyanyi dan bermazmur bagimu selama kami hidup, selagi kami ada. Inilah menjadi kerinduan hati kami. Mampukan dan kuatkan kami terus di setiap waktu menjadi pemuji penyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Hadrek kudanu kya
Fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of Yah. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of Yah. Baruch haba, Baruch haba. Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of Yah. Welcome, Spirit of Yah. Hallelujah. Baruch haba, Baruch haba. Ruach Elohim. Mari datang urapi kami menanti-nantikanmu, Ruach Elohim. Kami merindukanmu. Datanglah Ruach Elohim, penuhi kami. Urapi kami dengan urapan yang baru, Ruach Elohim. Ruach Elohim. Haleluya. Haleluya. Oh. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung, ya Raja kami, Elohim kami. Segala junjungan kehidupan kami, sebab Engkaulah Raja kami, ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Anugerahmu terus menaungi, melingkupi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Papa buat pertemuan malam ini dalam ibadah Zoom ini. Kami rasakan kuasa rohmu yang mempertemukan kami bersama umatmu yang sudah ada di Zoom maupun yang belum masuk. Kami ucap syukur Bapa, semua umatmu yang belum ada di Zoom ini, Engkau yang mempercepat langkah mereka, Kau menggerakkan hati mereka untuk datang berkumpul bersama dengan kami, berbicara, sharing akan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan sharing. Bila kuasa rohmu mengendalikan seluruh kehidupan kami, membawa kami masuk semakin mengerti rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkau memanggil kami untuk satu tujuan. Engkau bawa kami ke dalam kemuliaan-Mu memasuki olam haba. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Diberkatilah Engkau ya Bapa, Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta yang menguruskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memberikan kami kata-kata Torah untuk kami sharing akan firman-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shabbat Shalom buat Bapak Ibu semua. Shalom. Shabbat Top itu hari itu hari Sabat. Kalau sekarang tetap selamat malam Laila Top. Selamat malam yang baik. Oke, kita mulai ibadah sharing firman kita. Ini masih berkaitan dengan perasa yang kemarin, tapi hari ini kita akan berbicara dari sisi rancangan atau panggilan. Jadi kita bersyukur atas kebenaran ini, kita semakin dibukakan hal-hal yang rahasia dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
sebagaimana siapa yang ingat inti pengajaran kita rasa bersit di Sabat yang lalu. Ada yang ingat? Balik, Pak. Akil balik untuk ikut di olam haba itu satu. Tapi di situ ada yang bagian yang saya kasih warna merah dalam tulisannya. Siapa yang ingat? Jadi ini kayak kita mengulang ini. Tofu papopo, kacau balau, apa? Ekhat, terus satu lagi top. Jadi itu topik kita kemarin berbicara tentang tofu papopo, yom ehad, dan top. Jadi saya kira percaya ini juga berkaitan dengan top, yaitu apa? Panggilan kita untuk dimuliakan. Salah satu kemarin untuk menjadi top, bagaimana caranya? Silakan, siapa yang bisa, yang ingat? Harus dipisahkan, Pak. Terpisah. Satu, dipisahkan dari gelap ke yang terang, langsung dikatakan top. Tapi yang berkaitan dengan Gunung Sinai, apa itu? Ayo Bu Bella, yang lain. Yang ada kaitannya dengan Gunung Sinai, ini saya kasih clue-nya nih. Yang berkaitan dengan Gunung Sinai. Apa kaitan kejadian itu Bereshit dengan Gunung Sinai? Torah, Pak. Turun Torah. Turun Torah, ya. Apa yang lebih spesifik? Torah benar. Tapi ada spesifik lagi kenapa kita kembali ke Torah. Ayo yang lain ada? Untuk mencapai kesempurnaan. Ya itu, tapi ada rahasianya. Kejadian memang semua untuk menuju ke sana, tapi bagaimana menjadi top, kaitan di kejadian dengan Gunung Sinai. Ayo yang lain, itu apa? Ada angka 10. 10 kali Tuhan berfirman yang tofu papofu menjadi top, menjadi baik. Dan Tuhan memberikan 10 firman di Gunung Sinai. Kehidupan bangsa Israel diangkat dari budak menjadi bangsa yang merdeka. Jadi ada kaitannya. Jadi ini ya, diingat Yom Ehad itu ada terang yang tersembunyi di balik terang matahari, yaitu terang yang dinyatakan di dalam Kejadian 1, jadilah pagi, jadilah malam, jadilah pagi, itulah hari pertama. Bahkan disebut Yom Ehad, bukan Yom Rishon, tapi Yom Ehad. Artinya Ehad itu ada terang yang melekat ke dalam, tapi dia terang yang tersembunyi. Kita masuk ke dalam dipanggil untuk dimuliakan. Salah satu tujuan hidup ini sejak manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, yaitu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, status manusia di hadapan Elohim adalah mati secara rohani. Kutuk yang dilimpahkan oleh Elohim kepada
atas ular, perempuan, laki-laki, yang tidak dikutuk, dan bumi membuat manusia sibuk dengan usaha. Laki-laki dikutuk menjadi diganti dengan bumi. Jadi laki-laki tidak mendapat kutuk. Ini salah ketik saya ya. Sibuk dengan usaha untuk mengatasi kutuk itu dan berputar-putar dengan dirinya sendiri. Pada awalnya manusia diciptakan untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Jadi itu kemarin ya kita sudah belajar tentang bagaimana Adam dan Hawa diperintahkan. Salah satu, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan berkuasalah atas segala makhluk yang ada di laut, yang ada di darat, dan yang ada di udara. Jadi ini kapan ini kembali dipulihkan? Ini setelah apa? Setelah kembali kita nanti ke Taman Eden, kita akan memerintah di sana bersama Mesias Yeshua HaMashiach selama 1000 tahun. Jadi dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa, itu manusia sampai saat ini, sekalipun kita sudah kembali ke dalam Torah, tetap aja berkutik memikirkan masalah-masalah kehidupan. Masih sangat jarang umat Tuhan yang sudah percaya kepada Elohim Abraham, Ishak, dan Israel itu fokus belajar Torah, fokus untuk memperbaiki roh manusianya. Tetapi tetap aja selalu berputar-putar bolak-balik di dalam apa? Di dalam mengatasi persoalan demi persoalan. Khususnya laki-laki, karena laki-laki tidak dikutuk, tapi apa? Bumi dikutuk menggantikan laki-laki itu. Makanya setiap laki-laki yang belum berjalan di dalam Torah itu selalu bersusah payah untuk mengatasi kehidupan sehari-hari. Kita boleh rasakan, kita boleh lihat atau tarik kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berjalan dalam sehari-hari. Kita selalu memikirkan bagaimana hari ini, bagaimana besok, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Apalagi kita ini memiliki kebutuhan khususnya untuk anak-anak. Selalu kita berpikir, selalu kita mengolah pikiran kita dengan pikiran daging, yaitu pikiran duniawi. Itulah akibat daripada perbuatan Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa, yaitu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Boleh dibaca ayatnya, Kejadian 1 ayat 26. Jadi awalnya kita diperintahkan untuk berkuasa, tapi ini nanti setelah dipulihkan, itu kita sudah menjadi makhluk roh, kita akan kembali berkuasa atas seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di udara, dan yang ada di laut. Silakan Bapak Ibu semua. Kejadian 1 ayat 26. 1 ayat 26. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Jadi siapa yang berkuasa atas semua binatang di darat, di laut, dan di udara adalah ciptaan pertama, itu Adam dan Hawa, yang merupakan gambar kalik atau ada citra Elohim di dalam hidupnya. Jadi kalau sekarang kita semakin mencari atau kembali terus kepada panggilan Bapa untuk dibentuk serupa segambar kepada gambar kaliknya, itu kepada pencipta, yaitu apa? Salah satu, bukan wajahnya yang berubah menjadi seperti rupa Elohim, tetapi citra atau cenderung dikatakan karakter ilahi itu ada pada kita.
itulah yang sulit kita perjuangkan, yang sulit kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah diikuti dengan kutuk perbuatan, kutuk buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi terkadang kita pikir baik secara logika kita, ternyata itu sudah jahat di mata Bapa. Ini yang perlu kita perjuangkan. Jadi supaya kita menjadi penguasa atas segala makhluk hidup yang ada di darat, yang ada di udara dan di laut. Artinya apa? Kita harus kembali cepat dewasa seperti yang kemarin itu kita di Sabat. Cepat akil balik, itu tujuan panggilan kita. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Putus-putus Bu Bella. Kau akan jalan dengan perutmu dan kau akan makan debu seumur hidup. Dan ya kepala kau akan aku akan memperbaiki penderitaan. Ya, seumur hidupmu dan dia Itu ya. Jadi ular dikutuk semua. Ular menjadi menjalar dan memakan debu tanah, yaitu apa? Selalu bermusuhan dengan yang berasal dari, termasuk kita-kita ini selalu makan debu tanah. Jadi ular itu tadinya dia berkaki, tetapi setelah dikutuk menjadi ular yang menjalar. Jadi lebih segala dari binatang ternak dan daripada setiap binatang buas di padang, dan engkau akan menjadi dengan perutmu akan makan debu seumur hidupmu. Jadi kita lihat di sini bagaimana perempuan juga dikutuk, itu apa? Akan sakit bersalin dan juga mengandung dan menjadi dikuasai oleh suami. Jadi itu makanya kalau ibu-ibu hamil belum mengalami sakit, sudah tidak lagi mengalami sakit bersalin, otomatis lepas dari segala kutuk ini. Dengan cucuran keringat dan wajahmu engkau akan makan roti sampai engkau kembali ke tanah, dan dari situlah engkau telah diambil, sebab engkau debu dan kepada debu engkau akan kembali. Jadi itulah yang dikatakan, makanya bumi menjadi menghasilkan semak duri dan tanaman berduri bagimu, dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Dengan cucuran keringat di wajahmu engkau akan makan roti. Jadi dengan keringat. Jadi artinya apa? Kita dengan keringat baru kita merasakan berkat-berkat dari tumbuh-tumbuhan, dari tanah. Bahkan sampai saat ini sekalipun kita tidak petani, tetapi kita harus berjuang dan harus mencucurkan keringat untuk mendapatkan dan untuk memenuhi segala keperluan-kebutuhan kita. Inilah yang perlu kita kembalikan supaya kita benar-benar ada dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Bapa. Itu akibat apa?
akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, itu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi untuk mengobati ini, untuk menyembuhkan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kita perlu memakan dan menikmati dan benar-benar hidup dari pohon kehidupan, itulah Torah. Jadi saat ini kita kembali kepada Torah, kembali ke akar Ibrani. Ini salah satu cara untuk menyembuhkan, dan hanya ini satu-satunya jalan agar kita sembuh dari efek buah pengetahuan baik dan jahat ini. Jadi kita bersyukur kepada Elohim kita yang telah memberikan kita kekuatan dan yang telah memberikan kita pengajaran saat ini kembali ke akar Ibrani. Siapa itu pohon kehidupan? Yaitu adalah Mesias sendiri, yaitu Torah yang hidup. Setelah kita percaya kepada Mesias, Yeshua HaMashiach, dan percaya pada firman-Nya, itu firman yang hidup itu apa? Yeshua HaMashiach adalah Maim Kaim, Torah Kaim atau Torah yang hidup. Seharusnya lah kesadaran akan kasih HaMashiach bagi kita itu mendorong kita untuk mempersembahkan hidup kepadanya dan melayani Dia. Ini kemarin juga masuk di dalam pengajaran kita, pengajaran Bereshit, yaitu mempersembahkan hidup kepada Bapa supaya sungguh-sungguh kita diubah pola pikir kita ini. Jadi untuk mengubah pola pikir kita ini perlu suatu kerja keras dan bayar harga. Itu yang sering dikatakan oleh para orang bijak dari Israel, mengatakan bagi Tuhan gampang memindahkan bangsa Israel dari Mesir langsung dibawa ke tanah Kanaan. Tetapi yang paling sulit dilakukan adalah mengubah bangsa Israel dari pikiran Mesir menjadi pikiran anugerah. Ini pun sangat sulit kita lakukan, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini, untuk mengubah pikiran ini menjadi pikiran HaMashiach yang dikatakan oleh Rasul Paulus, milikilah pikiran HaMashiach atau pikiran Kristus yang ada di kitab Kolose itu. Ini bukan gampang, butuh perjuangan. Nanti di setiap waktu begitu kita ingin fokus memikirkan hal-hal surgawi, selalu pikiran dunia ini, pikiran daging ini selalu nongol, selalu mengganggu kehidupan saudara dan saya, semua kita. Jadi untuk semakin mengerti kehendak Bapa, yaitu panggilannya di dalam hidup kita, yaitu apa? Supaya kita selalu ingat ini, supaya kita bisa menangkap dan naik level terus dari yang baik. Kita sekarang ini sudah masuk ke dalam Mesianik, ini sudah baik. Baru ada lagi, naikkan lagi iman kita, pengertian kita apa, ke level yang berkenan. Dari berkenan kejar terus, yaitu apa? Yang sempurna. Jadi pengertian kita nanti akan dimasukkan atau dibarengi menuju sampai ke sempurna. Kenapa? Itu firman atau dapar Elohim atau kehendak Bapa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Bahkan dikatakan di Matius 5, itu dikatakan apa? Hendaklah, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Inilah panggilan kita untuk menuju kemuliaan. Jadi hanya orang-orang yang mempersembahkan hidup baru mengerti apa kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Silakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayo yang lain. Roma 12 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu
agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi 3 level ini perlu kita semakin dalami. Ini terus berulang-ulang, ini nanti akan muncul. Di pengajaran manapun selalu firman ini akan muncul. Jadi otomatis ini menjadi ayat hafalan. Jadi kejar, sekarang kita sudah ada di kategori baik. Tingkatkan lagi supaya apa? Kategori berkenan, baik, berkenan, dan yang sempurna. Kejar yang sempurna itu. Apa tuh yang sempurna? Jadilah kehendak Bapa di dalam hidup saudara dan saya seturut dengan daftar Elohim. Jadi kalau Tuhan kehendaki saudara untuk jadi pelayan, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Jadi otomatis kalau kita sudah ada di level yang terbaik yaitu sempurna, otomatis saat Mesias datang, otomatis saudara dan saya sudah ada untuk dimuliakan pada hari itu. Silakan 2 Korintus 4, 16 sampai 17, Bu Damaris lanjut. 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, sebaliknya sekalipun manusia lahiriah kami semakin digerogoti, tetapi manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari, sebab kesukaran kami yang ringan dengan segera mengerjakan bagi kami bobot kemuliaan kekal dari kelimpahan ke kelimpahan. Nah itu ya, dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, sebaliknya sekalipun manusia lahiriah. Jadi manusia lahir kita ini, pikiran-pikiran kita yang kita warisi dari Adam tadi, itu buah pengetahuan baik dan jahat itu harus digerogoti terus sampai benar-benar kita dibersihkan menjadi apa? Manusia batinnya atau kerohanian kita semakin bertumbuh. Itulah makanya kita semakin dapat itu dari baik berkenan menuju sempurna. Ini yang perlu kita kejar. Itulah panggilan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam kesempurnaan ini tadi, inilah yang dibaharui terus. Pengertian kita sudah diubah, baik, berkenan, dan sempurna. Baru manusia rohani jasmani kita, manusia lahiriah kita semakin dikurangi, semakin digerogotin. Manusia batin kita semakin bertumbuh. Itulah yang dikatakan di ayat yang lain, kita menjadi manusia roh. Silakan lanjut Efesus 2 ayat 10, Bu Damaris lanjut. Efesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Amasya Yesua, bukan buatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya, supaya kita dapat berjalan di dalam. Jadi ini yang dikatakan ya, sebab kita adalah hasil karya Yesua, ciptaan Hamasya, supaya apa? Untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya. Apa itu? Itu waktu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu yang mau dipulihkan kepada hidup saudara dan saya. Itu makanya ada di firman yang lain bahwa Yesua disebut juga sebagai Adam yang kedua. Jadi kita salah satu panggilannya apa? Untuk memulihkan Adam yang pertama itu sebelum jatuh dan dalam dosa, tetapi hanya di dalam Mesias Yesua Hamasya kita layak dan dimampukan dan dilayakkan terus
menjadi Adam-Adam yang terakhir yang siap dibawa ke olam haba. Jadi itu alasannya disebut Mesias Yesua adalah Adam yang kedua, karena kita nanti dipersiapkan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa tinggal di Taman Eden. Jadi nanti pun di kerajaan 1000 tahun saudara dan saya dibawa ke sana sudah memiliki tubuh kemuliaan, yaitu penuh urapan. Jadi itu makanya saya kasih judul pengajaran ini, dipanggil untuk dimuliakan. Nah, salah satu di sini kita katakan, saya tulis bagaimana melayani Elohim. Respon bagi semua panggilan ini untuk dimuliakan adalah mengikuti Dia. Itu yang semalam kita hari Sabat kemarin apa? Nuh selalu ehad dengan Bapa. Otomatis di akhir zaman pun kemarin kita sudah jelas yang masuk ke dalam bahtera itu orang-orang yang hidup mengikut Dia. Artinya apa? Ehad selalu dengan Bapa. Ini perlu kita renungkan. Mengikut Dia adalah penghargaan tertinggi yang menanti mereka dengan setia. Mengikuti Yesua yaitu kehormatan dari Bapa. Jadi saat ada air bah nanti di penghakiman pertama zaman Nuh, orang yang berkenan yang dihormati Bapa yaitu Nuh itu dimasukkan ke dalam bahtera dan air bah turun. Orang yang tidak ikut Nuh itu langsung binasa. Demikian juga di akhir zaman, biarlah kita semua mengikut Dia, otomatis kita dihargai, dan otomatis juga nanti saat hari penghakiman yang terakhir, ini kita harus semakin waspada. Tadi saya buka TV, kebetulan ada berita bahwa Iran siap membalas kepada Israel dengan 1000 rudal. Ini perlu kita renungkan. Kalau Iran benar-benar membalas ke Israel, otomatis Israel pun tetap tidak tinggal diam. Artinya bagaimana waktu Sukot kita selalu berbicara waspada, tapi jangan jadi takut. Kalau ini memang sudah waktunya perang Gog dan Magog, artinya tidak ada jalan selain saudara dan saya semakin ehad atau semakin sinkron dengan Bapa, supaya saudara dan saya nanti dihargai, dimasukkan ke dalam bahtera akhir zaman, itu apa? Exodus atau rapture ke olam haba. Jadi kalau Nuh itu masuk bahtera, kita nanti juga masuk langsung ke dalam olam haba melalui supranatural, tiba-tiba itu yang disebut dengan rapture. Boleh Yohanes 12 ayat 26? Putus-putus Bu Bella. Jika seseorang melayani aku, biarlah dia mengikuti aku, dan di tempat aku berada, di sana pula pelayanku akan berada. Dan jika seseorang melayani aku, maka Bapakku akan menghormati dia. Otomatis ini kita lihat orang-orang atau umat yang percaya kepada Mesias Yesus HaMashiach dan mau melayani Yesus HaMashiach itu apa? Melakukan Torah. Otomatis di mana saat ini Yesus HaMashiach berada, saudara dan saya pun
akan berada, yaitu apa? Salah satu nanti di kerajaan 1000 tahun. Matius 4 ayat 19. Dan dia berkata kepada mereka, marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi itu ya, jadi ada yang penginjil itu tergantung panggilan. Jadi panggilan surgawi itu tergantung, kalau saudara dipanggil penjala, saudara dipanggil untuk jadi nabiya, kalau saudara dipanggil untuk jadi rasul, saudara dipanggil untuk jadi pengajar, lakukanlah seturut dengan panggilan Bapa Yahweh di dalam hidup saudara dan saya. Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Yesus berkata kepadanya, jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah. Jualah apa yang menjadi milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di surga. Dan marilah ikutlah aku. Ini pembicaraan kepada seorang yang kaya, yang sudah merasa baik, sudah melakukan apapun. Aku sudah melakukan ini, aku sudah baik sama orang miskin, tapi begitu ujungnya ceritanya apa? Begitu Yesus mengatakan juallah seluruh hartamu, langsung si orang kaya ini berbalik. Inilah efek samping dari apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi hatinya selalu terpaut kepada harta dunia. Ini yang berat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta kekayaan dunia, tapi tidak mengejar harta surgawi. Itulah makanya Yesus pernah berkata, simpanlah hartamu di surga. Tetapi kepada orang kaya ini, kalau kita baca terus ceritanya apa? Dia berbalik, dia tidak mengikut Yesus karena apa? Harta yang dimilikinya. Sayang harta dunia. Jadi ini saya minta kepada Bapak Ibu semua, jangan ada hati yang terpaut dengan harta dunia. Tidak salah kita punya harta di dunia ini, tetapi jangan hatimu terpaut kepada harta yang ada di dunia, karena itu akan membawa kita sulit masuk ke dalam rencana Elohim. Sulit kita dipanggil, kita sulit menggenapi panggilan Bapa Yahweh untuk dimuliakan. Jadi panggilan salah satu apa? Itu untuk saudara dan saya dimuliakan, jangan pernah ragu. Kita lanjutkan, berlari pada panggilan surgawi itu, panggilan surgawi itu untuk dimuliakan. Tetap kita berlari dan berlari. Jangan pernah kita ada yang stagnan. Jangan ada yang berhenti, apalagi mundur. Harus benar-benar berlari dan berlari seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku berlari dan berlari sampai ke garis akhir finish untuk meraih satu mahkota. Jadi kita pun harus benar-benar berlari dan berlari menuju panggilan surgawi, yaitu untuk dimuliakan. Jadi ini perlu kita renungkan. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkap. Jadi Paulus mengatakan, aku tidak menganggap bahwa aku sudah menangkap Mesias itu, tetapi aku berlari dan berlari sampai mendapatkannya. Sorry, Mion, suaranya pecah, Pak. Gitu ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku berlari, aku tidak menganggap diriku sudah menangkap. Tetapi satu hal, satu sisi yang dihabiskan, itu apa?
dia terus berlari dan berlari sampai garis finish. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Silakan Bu Anita. Ayat 13 sampai 14. Hai saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya. Tetapi satu hal, di satu sisi dengan mengabaikan apa yang di belakang, dan di sisi lain dengan menjangkau kepada apa yang ada di depan, aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam Amasya Yesua. Itulah panggilan yang dimengerti oleh Rasul Paulus. Itulah dikatakan apa? Itulah panggilan luhur Elohim di dalam Hamasya. Artinya apa? Sampai dikatakan oleh Rasul Paulus, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Mesias Yesua Hamasya yang hidup di dalam aku. Jadi mengerti panggilannya. Jadi saat ini kita harus lebih sungguh-sungguh mengejar kebenaran itu. Seperti kita sudah belajar kemarin di Sukot, bahwa kita ada di dalam dimensi olam haba. Jangan sia-siakan itu tadi di atas apa? Sebab itu karya Yesua Hamasya di kayu salib. Mengukir Torah di dalam batinmu dan diberikan rohnya kepada kita. Itu karya yang luar biasa. Jangan sampai rusakkan itu Torah itu. Itu mendatangkan kemuliaan Bapa turun atas hidup saudara dan saya, yang dimana nanti kita akan memasuki olam haba dengan membawa itu kemuliaan itu. Kenapa? Torah ada di dalam loh hati saudara dan saya. Jadi mari kita terus, jangan ragu, jangan bimbang, kejar kekudusan, lakukan kehendak Bapa, berlari terus dalam panggilan. Ibrani 3 ayat 1 sampai 3, silakan Bu Anita. Ibrani 3 ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang menjadi mitra panggilan surgawi, pandanglah Ratu dan Imam Besar pengakuan kita, Hamasya Yesua, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana juga Musa dalam keseluruhan baitnya. Sebab Dia ini telah dianggap layak akan kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti seseorang yang telah membangun rumah memiliki kehormatan lebih daripada rumah itu. Jadi ngerti sekarang ya. Oleh karena itu, hai saudara yang kudus. Jadi saudara dan saya kemarin kita sudah mengerti kenapa kita melambaikan lulap selama 7 hari, dan kenapa kita berkumpul kembali hari ke-8. Kenapa? Karena kita sedang ada di dalam dimensi olam haba, siap memasuki. Bahkan kita sudah ada di pintu gerbang olam haba. Jadi saat hari yang dahsyat itu dinyatakan di akhir zaman, saudara dan saya sudah ada. Itu makanya dikatakan di sini, Paulus jelas mengatakan, yang menjadi mitra panggilan surgawi. Jadi saudara dan saya adalah mitra panggilan. Pandanglah Rasul dan Imam Besar kita siapa? Yesua Hamasya. Rasul-rasul yang begitu menyerahkan hidup sama Tuhan. Yesua Hamasya yang setia kepada Bapa yang mengutus Dia ke dunia ini dan sampai mati di kayu salib. Sebagaimana juga Musa di dalam bait Roh Kudus, di mana api Tuhan terus turun di padang gurun, sebab Dia ini telah dianggap layak akan kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti seorang yang telah membangun rumah. Jadi itu satu dikasih perumpamaan. Musa yang begitu dahsyat dan luar biasa di dalam tabernakel, mendatangkan api, tiang awan, tiang api. Dan Yesua jauh lebih
jauh lebih daripada Musa. Dia setia. Jadi saudara adalah mitra panggilan surgawi untuk mendapatkan kemuliaan di akhir zaman itu, untuk memasuki olam haba. Ini menjadi goal. Ini menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Jangan sia-siakan panggilan ini. Jadi mari kita milikilah. Itu makanya tukang-tukang sangat dihormati oleh yang punya rumah, karena tukang membuat rumahnya jadi indah, dia enak di sana. Jadi saudara dan saya pun yang membangun tubuhmu menjadi bait Roh Kudus, itu sangat dihormati Bapa. Jadi siapa yang membangun tubuhnya menjadi bait Roh Kudus, menjadi hidup kudus di mata Bapa dan layak menjadi baitnya, saudara sangat dihormati. Saudara pilih mau dihormati atau biasa-biasa, silakan jawab di dalam batin saudara dan saya. Panggilan kita adalah panggilan yang tetap, dan dari level ke level berikutnya sampai kita sempurna jadi bait Roh Kudus. Ini yang terus dibaharui sampai benar-benar saudara nanti dan saya dibawa ke dalam kemuliaan itu. Kita dipanggil menjadi miliknya, menjadi orang-orang kudus yang merdeka di dalam Dia, menjadi penyalur berkat-Nya, dan dipenuhi dengan damai sejahtera-Nya, dipanggil untuk pertandingan iman, dan juga untuk menderita untuk membangun tubuh Hamasia. Untuk membangun tubuh Hamasia itu, tubuh saudara dan saya, itu penuh pengorbanan dan bayar harga. Ada suatu penderitaan yang perlu kita tanggung. Itulah yang dikatakan tadi di atas apa? Rasul-rasul ikut dia. Yesua Hamasia mati di kayu salib. Rasul-rasul itu mempertaruhkan nyawanya. Saat ini pun di akhir zaman ada suatu gesekan, ada suatu proses yang luar biasa membuat iman saudara, tubuh saudara dibawa ke dalam kesempurnaan, karena kita adalah panggilan yang tetap dan terus harus naik level dari tahun ke tahun. Sebagaimana kemarin kita berbicara, tahun lalu kita biasa-biasa, tahun ini kita luar biasa. Tahun yang akan datang ini pun kita akan semakin luar biasa. Amin. Roma 1 ayat 5 sampai 6. Silakan Bapak Ibu. Bu Lilis. Ayo Linje, mau? Yang lain dulu Pak, yang lain maaf Pak, yang lagi ngurus anak Pak. Oke Bu. Buset. Gue sampai nggak bisa baca Alkitab, gue bikin ya. Bu Lilis tolong itunya. Padahal kita puasa. Roma 1 ayat 5 sampai 6. Roma 1 ayat 5 sampai 6. Melalui Dia kami telah menerima anugerah dan kerasulan supaya ada ketaatan iman demi namanya di antara segala bangsa. Yang di antara mereka kamu juga termasuk yang dipanggil sebagai milik Yesua Hamasia. Itu ya, kita yang dipanggil sebagai milik Yesua Hamasia. Jadi perlu kita terus dan terus bertumbuh. 1 Timotius 6 ayat 12. Galatia 5:13. Galatia 5:13. Galatia 5 ayat 13. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan.
Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya, dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Amin. Jadi melayani satu dengan yang lain, bukan menjadi kemerdekaan ya. Jadi jangan menjadi sebagai kesempatan, jangan pakai kemerdekaan roh itu termasuk pengetahuan menjadi kedagingan. 1 Timotius 6 ayat 12. Silakan. Ini sedikit lagi kita. Satu Timotius 6 ayat 12. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik, pegang teguhlah hidup yang kekal, yang untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah mengaku pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Nah, itu lihat di sini. Timotius memberikan pesan bagi saudara dan saya, perjuangkanlah perjuangan iman. Mama perjuangkan dulu biar nggak mutung sini. Jadi perjuangan kita itu sungguh luar biasa. Perjuangan kita itu perjuangan iman yang baik. Pegang teguh hidup yang kekal. Jadi kalau berjuang tidak ada pegangan, kita tidak akan kuat. Maka pegangan kita apa? Kekal. Olam haba. Jadi kita harus tertuju kepada olam haba. Pikiran kita harus terus tertuju kepada olam haba. Otomatis saudara dan saya akan berjuang dan berjuang karena kita sudah mengerti apa arti perjuangan iman kita. Jadi iman itu harus terus dibangun dan diperjuangkan karena kita tahu arah atau pegangan kita itu apa? Hidup yang kekal. Jadi kalau tujuan kita hidup yang kekal, pertahankanlah iman. Tapi kalau tujuan saudara untuk keinginan daging menyenangkan hati diri sendiri, ya itu repot. Saudara dan saya nanti akan terus jatuh bangun di masalah-masalah yang sama. Jadi harus ada terobosan. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Silakan, yang lain gantian, Bu Anita. 1 Petrus 2 ayat 20-21. Sebab apakah kemasyhurannya? Jika kamu tabah ketika ditinju karena berbuat dosa, tetapi jika kamu tabah ketika menderita karena berbuat baik, inilah anugerah di hadapan Elohim. Sebab itulah kamu telah dipanggil, karena Hamasya pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kamu dapat mengikuti jejaknya. Itulah tadi yang dikatakan apa? Kita ada penderitaan untuk membangun tubuh Hamasya. Jadi ada suatu penderitaan itu yang dikatakan oleh Petrus. Sebab apakah kemasyhurannya jika kamu tabah ketika ditinju karena berbuat dosa? Jadi kalau kita dipukul karena melakukan dosa itu biasa-biasa. Tetapi jika kamu tabah ketika menderita karena berbuat baik, perhatikan sini, karena kita melakukan kebenaran, inilah anugerah di hadapan Elohim. Jadi kalau kita masih terus mencari pembenaran, artinya apa? Saudara belum siap menderita untuk diperbaiki, untuk dibentuk menjadi rumah Elohim. Itu menjadi bagian panggilan kita, harus ngerti itu. Kenapa? Untuk dimuliakan. Waktu Yesus masih mau menerima tubuh kemuliaan, dia harus mati dulu. Jadi sebelum saudara dan saya mati dari manusia lama, tubuh kemuliaan itu belum datang. Yesus masih belum datang. Jadi kejarlah itu. Jadi jangan takut menderita. Sakit memang kalau kita mengalami aniaya saat kita melakukan kebaikan.
Saat kita melakukan kebenaran, kita mengalami penderitaan, itulah anugerah yang luar biasa di hadapan Elohim. Jadi jangan pernah mencari pembenaran diri sendiri. Aku kan sudah begini, jangan pernah. Tinggalkan itu. Harus kejar terus, siap menghadapi segala sesuatu. Demi tubuh saudara dimuliakan, itulah panggilan saudara dan saya. Ada penderitaan untuk dimuliakan lewat apa? Tubuh Hamasya. Karena tubuh saudara dan saya mau dijadikan menjadi baitnya. Efesus 4 ayat 4, silakan Bu Anita lanjut. Efesus 4 ayat 4, satu tubuh dan satu roh, seperti juga kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan panggilanmu. Jadi itu ya, satu tubuh dan satu roh. Jadi kalau saya bersama Bu Anita, kita satu tubuh, itu tubuh Hamasya. Dan roh yang sama ada pada kita, itu roh daripada Ruach Elohim. Pasti kita menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Itulah yang dikatakan, yang sering kita katakan di sini, areput, saling peduli satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Panggilan untuk pelayanan khusus untuk orang-orang tertentu, untuk diduduk seperti rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Jadi itu ada yang tadi sudah kita singgung di atas. Kalau saudara menjadi penginjil, saudara menjadi pengajar, saudara menjadi rasul, gembala, itu tergantung panggilan saudara dan saya. Nanti kalau saudara dipanggil jadi penginjil, mulailah bersaksi kepada banyak jiwa-jiwa. Kalau penginjil itu banyak bersaksi. Kemarin kita sudah kunjungi itu buah kesaksian daripada Bu Anita, itu Bulani ya, kita sudah kunjungi. Kita lihat besok tindak lanjutnya. Jadi itu artinya apa? Dari situ tanda tanya Bu Anita berjuang terus, lakukan bagian Bu Anita mungkin untuk jadi penginjil. Itulah panggilannya. Dimuliakan oleh Yahweh Elohim. Roma 8 ayat 30. Ayo yang lain. Roma 1 ayat 1. Sorry. Roma 1 ayat 1. Tadi udah dibaca Bu Anita itu. Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang Dia tetapkan sebelumnya, mereka juga Dia panggil. Mereka yang Dia panggil, mereka juga Dia benarkan. Dan mereka yang Dia benarkan, mereka juga Dia muliakan. Lanjut. Amin. Matius 22 ayat 14. Ayo Bu Lilis. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, inilah yang perlu kita perjuangkan. Banyak yang sudah dipanggil, tapi yang dipilih itu sedikit. Dipilih untuk dimuliakan. Tadi Paulus jelas mengatakan di kitab Roma 8, dan mereka yang telah Dia tetapkan sebelumnya. Jadi saudara dan saya sudah ditetapkan jauh sebelum dunia dibentuk. Mereka juga telah dipanggil. Jadi sekarang kita sudah dipanggil. Bu Lili sudah dipanggil dari Tanah Merah. Dan mereka yang telah dipanggil, mereka juga telah dibenarkan. Siapa yang benarkan kita? Yeshua Hamasya. Itu makanya doa-doa daripada pemakaian talit, salah satu apa?
diberkatilah Engkau Bapa kami yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu. Jadi Bapa yang menguduskan kita. Mereka dikuduskan, dibenarkan, panggil dan dibenarkan, dan mereka yang telah dibenarkan. Jadi saudara dan saya yang sudah dibenarkan lewat perintah-perintahnya, mereka juga telah dimuliakan. Jadi saudara dan saya yang sudah memakai tali, otomatis saudara dan saya sudah segera akan dimuliakan. Biarlah kita selalu menunggu Tuhan. Jadi ini perlu perjuangan. Kenapa? Ada firman. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi ini perlu warning bagi saudara dan saya. Biarlah kita semua menjadi bagian yang dipilih. Katakan amin. Jangan hanya dipanggil, tapi benar-benar yang dipilih. Yang terakhir, muliakan Yahweh Elohim dengan setia dan taat sampai akhir hidup saudara dan saya. Jadi kita harus terus, kenapa? Karena kita tujuannya, panggilan saudara dan saya adalah untuk dimuliakan. Jadi saudara dan saya pun otomatis wajib hari lepas hari memuji dan memuliakan Adonai Elohim kita, yaitu Yahweh Elohim Sebaot. 2 Korintus 4 ayat 15. Boleh kita baca bersama-sama? Karena ini ada 3 ayat terakhir. 2-3 ya. Sebab semuanya ini adalah karena kamu, supaya anugerah yang bertambah-tambah melalui ucapan syukur yang lebih banyak lagi dapat berlimpah bagi kemuliaan Elohim. Jadi usahakan hari lepas hari dalam doa-doa pribadi saudara dan saya, naikkan ucapan syukur untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa. Jadi ucapan syukur kita, perbuatan kita, tindakan-tindakan kita sehari-hari itu untuk kemuliaan Elohim. 2 Timotius 4 ayat 6-7 bersama-sama, 2-3 ya. Sebab diriku sudah dicurahkan dan saat kepergianku sudah tiba. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Jadi Paulus sampai dia bertanding sampai akhir hidupnya dan dia memelihara iman, artinya memperjuangkan imannya. Yohanes 17 ayat 14, 2-3 ya. Aku telah memuliakan engkau di bumi. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku, supaya aku dapat mengerjakannya. Jadi biarlah saudara dan saya dimampukan untuk dimuliakan, karena semuanya itu untuk kemuliaan bagi Elohim, bertanding sampai akhir hidup, dan kita memelihara iman untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa Yahweh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab diriku sudah dicurahkan, artinya apa? Dia mengerti sampai titik darah penghabisan, dan saat kepergian Paulus sudah tiba, dia tetap mengatakan, aku tetap memelihara iman, berlomba dengan baik, menjaga iman, memperjuangkan iman percaya kepada Bapa Yahweh, sehingga saudara dan saya dipanggil untuk suatu tujuan, yaitu kemuliaan bagi Bapa kita, dimuliakan di dalam kerajaannya, memasuki olam haba. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan.